Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Umar Sofyana dari kelas 11 TKJ 1, ingin berdakwah dengan judulnya Indahnya Persaudaraan dalam Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan hanya kepadanya pula kita berserah diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat beliau yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir kiamat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita bukan hanya nikmat kehidupan, kesehatan dan rezeki, tetapi juga nikmat persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan ini adalah anugerah yang sangat agung karena dengan persaudaraan umat Islam menjadi salah satu kesatuan yang kokoh, saling menguatkan dan saling mengasihi. Sebaliknya, tanpa persaudaraan umat Islam akan mudah terpecah belah, lemah, dan kehilangan arah. Makna persaudaraan adalah persaudaraan dalam Islam bukanlah hubungan yang disadari oleh dasaran suku atau bangsa, tetapi hubungan yang serikat oleh iman dan takwa. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap muslim dimanapun ia berada adalah saudara kita. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah, yang tua dan yang muda. Semuanya bersaudara di hadapan Allah. Keindahan dan keutamaan persaudaraan. Rasulullah menggambarkan persaudaraan itu dengan sangat indah. Beliau bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta, dan kelembutan mereka bagaimana satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasa demam dan tidak bisa tidur. Riwayat Muslim. Artinya, jika satu bagian dari umat Islam menderita, seharusnya yang lain turut peduli dan membantu. Itulah cinta sejati sesama saudara seiman. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah mencocokkan ukhuwat yang luar biasa. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah tanpa harta, kaum Ansar menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mereka berbagi rumah, makanan, bahkan sebagai menawarkan separuh hartanya. Semua dilakukan karena Allah, bukan karena mahmer dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna akhwatum fa'ahilu baina akhwalikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua bersaudara yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Saling menolong dalam kebaikan. Jika saudara kita kesulitan, bantulah semampu kita. Nabi bersabda, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahaya memutus persaudaraan. Sebaliknya, Islam sangat melarang permusuhan antara muslim. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudara lebih dari 3 hari. Barang siapa yang memutuskan lebih dari 3 hari, maka ia berada di rahmat hingga ia berdamai. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan, hanya karena perbedaan kecil ada yang tidak saling menyapa bertahun-tahun. Sekian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah.
Marilah kita renungkan betapa indahnya kita jika setiap Muslim saling mencintai karena Allah, saling menolong dan saling menjaga, dunia akan terasa damai dan umat Islam akan kembali kuat seperti masa kejayaan dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ukhuwat Islamiyah di antara kita, menanamkan kasih sayang di hati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karenanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.